Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam di pasar tradisional Gombong, Kebumen naik. Pedagang gigit jari karena pembeli sepi. Gara-gara suhu ruang oven terlalu panas, pabrik pengolahan kayu di Desa Punjul Harjo, Rembang terbakar. Liburan di Desa Krompeng, Pekalongan, pengunjung dapat melihat replika berbagai tokoh hingga replika aneka hewan purba yang bisa bergerak dan bersuara. Kebakaran melanda satu pabrik kayu di Desa Punjul Harjo, Rembang. Pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Satu pabrik yang terletak di Jalan Pantura, Desa Punjul Harjo, Rembang, dilahap si jago merah. Asap pekat memenuhi langit karena besarnya api. Pabrik yang terbakar diketahui merupakan pabrik pembuatan papan triplex dan berbagai macam olahan kayu. Api pertama kali muncul pada ruang oven kayu. Diduga suhu ruang oven terlalu panas, sehingga kayu yang sedang dikeringkan pada ruangan tersebut menimbulkan percikan api hingga terbakar. Kejadian kebakaran untuk perusahaan kayu ini diakibatkan di dalam pengopenan kayu. Jadi kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas di dalam oven itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran. Kali ini pemadam kebakaran kewalahan saat memadamkan api lantaran banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan kayu kering. Setelah damkar mengerahkan 3 tim, kebakaran akhirnya dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami pemilik pabrik ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Terminal Tingkir di Kota Salatiga dan Terminal Purwodadi di Grobogan dirazia untuk memberikan rasa aman bagi penumpang serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pengecekan meliputi fungsi komponen vital kendaraan. Selain itu, pengemudi bus juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan tes urin. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, Dinas Kesehatan Kota Salatiga merazia bus serta pengemudi di Terminal Tingkir. Mereka memeriksa kelayakan semua jenis bus. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat jalan, surat izin trayek, hingga mengecek fungsi komponen vital kendaraan seperti lampu utama, rem, lampu sen, dan alat pemecah kaca. Selain memeriksa kelayakan bus, petugas gabungan juga memeriksa pengemudi bus. Pengemudi wajib menjalani tes kesehatan hingga tes narkoba untuk menjamin keselamatan penumpang serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Dalam rangka untuk mendeteksi apakah para pengemudi ini betul-betul sehat dan siap untuk melakukan perjalanan. Tes kesehatannya apa, Sob? Tes kesehatan yang dilakukan adalah tes kesehatan gula darah, tensi, dan narkoba. Hasilnya alhamdulillah baik semua untuk tes kesehatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh petugas gabungan dari Polisi, TNI, Dishub, dan Dinas Kesehatan di Terminal Bus Purwodadi Grobogan. Petugas memeriksa kondisi kelayakan bus termasuk pengemudinya. Petugas memastikan semua komponen bus berfungsi dengan baik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya dalam hal pelaksanaan mudik dan juga baliknya masyarakat untuk liburan atau Nataru tahun ini diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Para pengemudi bus juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan termasuk tes urin untuk memastikan para pengemudi dalam kondisi sehat dan tidak terpengaruh narkoba. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga dan Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Logistik Pemilu 2024 secara bertahap tiba di Komisi Pemilihan Umum Demak. Selain surat suara, seluruh logistik pemilu sudah terpenuhi, termasuk alat tulis kantor, tanda pengenal petugas saksi, serta formulir C. Sedangkan surat suara akan dikirim mulai 28 Desember 2023 sampai 14 Januari mendatang. Secara estafet, kiriman logistik pemilu 2024 tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum KPU Demak. Di antaranya 18.318 kotak suara, 14.632 bilik suara, dan tinta 7.316 botol. Di KPU Demak juga telah tersimpan kiriman 36.580 kantong plastik besar, 3.658 plastik sedang, 7.316 plastik kecil, 3.658 plastik ziplock, dan 18.290 plastik selongsong. Sedangkan alas dan alat coblos tersedia 14.632 unit juga terkirim bersama pengiriman 95.108 segel plastik. Selain surat suara, seluruh logistik pemilu sudah terpenuhi, termasuk alat tulis kantor, tanda pengenal petugas, saksi, serta semua formulir C. Sementara surat suara Pilpres, DPR, DPRD, dan DPD akan dikirim bertahap mulai 28 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Harapannya rekanan memenuhi kebutuhan KPU Demak tepat waktu. Yang belum masuk di kita itu adalah alat bantu tunanetra untuk yang surat suara presiden. Selain itu juga beberapa kayak sampul itu juga belum masuk di kami, dan untuk surat suara juga belum masuk di kami. Kalau surat suara memang rencana dari rekanan kami ya, untuk surat suara DPR RI, untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu nanti baru akan dikirim rencananya tanggal 28 atau 29 Desember 2023. Bila seluruh logistik pemilu 2024 terpenuhi, KPU Demak segera mengerahkan buruh musiman untuk melipat surat suara dan kotak suara. Namun, bila distribusi logistik terlambat akan mempengaruhi persiapan pemilu. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Jutaan surat suara tiba di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum Jepara. Kedatangan logistik pemilu 2024 ini dikawal ketat oleh polisi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan 5 truk surat suara pemilu 2024 tiba di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum KPU Jepara. Kedatangan logistik ini dikawal ketat polisi dari lokasi pemberangkatan di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum dibongkar, Komisioner KPU Jepara bersama Bawaslu memastikan truk pengangkut tersegel. Surat suara yang tiba untuk pemilihan legislatif tingkat kabupaten, provinsi hingga DPR berjumlah 2.805.333 lembar, termasuk surat suara untuk pemilihan ulang dengan masing-masing tingkat pemilihan berjumlah 935.111 lembar. Yang tiba ini 3 jenis surat suara pemilihan, yaitu pemilihan DPR RI, kemudian surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Masing-masing jenis pemilihannya ada 935.111 lembar, termasuk untuk kebutuhan jika ada pemungutan suara ulang. Jadi nanti ini ada 5 armada, ada 5 truk. Yang 2 truk dibongkar di sini, di gudang Mulyo Harjo. Kemudian yang 3 truk untuk jenis pemilihan yang sama dengan dapil yang beda dibongkar di gudang tahunan. Sementara itu, surat suara pemilihan presiden dan DPD akan dikirim pertengahan Januari 2024. Tahap selanjutnya, KPU Jepara akan mengecek dan melipat surat suara. Rencananya pelipatan mulai 25 Desember hingga 26 Desember 2023. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sragen menggelar simulasi pencoblosan surat suara. Simulasi tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat urutan dan tata cara pencoblosan surat suara. Ratusan warga Kecamatan Sambung Macan Sragen mengikuti simulasi pencoblosan surat suara yang digelar oleh KPU di Gedung Serbaguna. Kegiatan ini diikuti mulai dari kaum muda hingga lansia. Tak hanya warga, simulasi pemilu juga diikuti oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Simulasi dilaksanakan mulai dari pengecekan undangan pencoblosan hingga penghitungan surat suara.
Dalam kegiatan ini, warga juga diberi pemahaman mengenai jenis surat suara yang nantinya akan dicoblos. Surat suara ditentukan berdasarkan warnanya. Simulasi pemilu sebagai bentuk sosialisasi urutan dan cara pencoblosan surat suara yang akan digelar secara serentak pada 14 Februari mendatang. Pembelajaran ya, setelah kita bintek tertulis, ya, maka hari ini kita simulasikan untuk realnya. Jadi dasarnya bintek prakteknya Mas, prakteknya. Yang pertama itu, yang kedua kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat, karena ini TPS real juga pemilih real. Bagaimana kondisi masyarakat memilih berapa waktu yang dibutuhkan untuk kira-kira mencoblos satu surat suara terhadap mungkin ya pemula, kalau yang jumbo itu berapa menit itu. Tidak hanya sebagai bentuk sosialisasi, simulasi juga bertujuan untuk menghitung durasi waktu saat pelaksanaan nanti, sehingga panitia yang bertugas mendapat gambaran situasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.